Mengapa Prabowo nekat menaikkan tukin tentara dan tidak untuk guru honorer atau PPPK? Keputusan Presiden Prabowo menaikkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI dinilai kontradiktif dengan pengakuannya yang menyebut pemerintah tidak punya uang untuk menaikkan gaji guru maupun pegawai negeri sipil. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, merujuk pada aturan kenaikan tukin yang tertuang dalam peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026, tukin atau tunjangan kinerja bagi pegawai Kemenhan dan prajurit TNI yang semula sebesar 70% dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan ditingkatkan menjadi 90%. Untuk diketahui, jumlah total personal aktif Tentara Nasional Indonesia TNI pada tahun 2026 berkisar antara 470.000 hingga 570.000 personel yang terbagi dalam 3 matra utama. TNI Angkatan Darat, TNI AD sekitar 304.000 hingga 465.000 personel aktif. TNI Angkatan Laut, TNI AL sekitar 75.000 personel aktif dan TNI Angkatan Udara, TNI AU memiliki sekitar 37.850 personel aktif. Kedua, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Riko Sirait, memaparkan untuk perwira tinggi bintang 4, seperti Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, Kasal, dan Kasau, nilai tunjangan kinerjanya ditetapkan Rp46.613.500 per bulan. Selanjutnya untuk perwira tinggi bintang 3 seperti Kasum TNI, Wakasat, Wakasal, dan Wakasau sebesar Rp44.874.000. Sementara itu untuk perwira hingga prajurit lainnya, nilai tunjangan kinerja yang diterima bervariasi secara berjenjang dari kelas jabatan 17 sebesar Rp30.395.000 hingga kelas jabatan 1 atau terendah Rp2.553.100. Ketiga, hanya saja keputusan Presiden Prabowo menaikkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai Kemenhan dan TNI dinilai kontradiktif dengan pengakuannya yang menyebut pemerintah tidak punya uang untuk menaikkan gaji guru maupun pegawai negeri sipil. Pernyataan tidak punya uang itu disampaikan Prabowo dalam acara Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur 23 Juni 2026 lalu. Ketika itu Prabowo menjelaskan mengapa gaji PNS dan guru rendah, penyebabnya gara-gara kondisi keuangan negara sedang buruk. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Kebocoran kita hitung adalah kurang lebih 150 miliar setiap tahun dan ini sedang saya perbaiki semua, dia menambahkan. Keempat, merujuk pada kondisi anggaran tahun 2026, ruang fiskal sebetulnya tidak terlalu longgar untuk mengongkosi belanja pemerintah yang sangat besar, terutama menyangkut program prioritas Presiden Prabowo seperti makanan bergizi gratis, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kementerian Keuangan bahkan mencatat defisit APBN pada semester 1 tahun 2026 sebesar Rp196,5 triliun. Akibat bengkaknya belanja pemerintah, dana transfer pusat ke daerah tahun 2026 terpaksa dipangkas. Kelima, adapun gaji guru honorer non-ASN tidak ada standar nasional alias tergantung pada sekolah, yayasan, Pemda, dan jumlah jam mengajar. Di beberapa daerah terdapat guru honorer yang menerima gaji sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan. Berdasarkan data yang dihimpun JPPI dari MISGTK Kementerian Agama dan Dapodik Kemendiknasmen tahun ajaran 2025-2026, terdapat sekitar 2,3 juta guru honorer non-ASN yang mengajar di sekolah dan madrasah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei tahun 2024 dari Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Great Indonesia Dompet Duafa melaporkan 74% guru honorer atau kontrak di Indonesia memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan 20,5% diantaranya masih berpenghasilan di bawah Rp500.000 per bulan. Keenam, pengamat birokrasi dan kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Mudyati Rahmatunisa, mengatakan persoalan kenaikan tukin
atau tunjangan kerja sebetulnya bukan semata bicara anggaran, melainkan terkait prioritas politik anggaran. Dalam kebijakan publik, anggaran selalu mencerminkan pilihan pemerintah tentang sektor mana yang dianggap paling strategis. Tapi masalahnya pada saat yang sama pemerintah justru terkesan mengabaikan kesejahteraan buruh dengan alasan keterbatasan fiskal. Publik pun menangkap adanya standar yang berbeda. Narasi pemerintah tidak konsisten, kata Mudyati pada Kamis 30 Juli. Ketujuh, pakar birokrasi dan administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, sependapat. Ia berpandangan dalam sistem kebijakan publik ada skala prioritas. Kenaikan tukin aparatur pertahanan menurutnya penting, tapi tidak mendesak jika dibandingkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena kalau meningkatkan taraf kehidupan dan penghasilan tenaga pendidik dan kesehatan, maka semakin meningkatkan pelayanan publik, katanya. Kalau untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pertahanan, menurut saya diberikan peningkatan nilai pensiun saja. Perbandingan di negara lain juga lebih mengutamakan guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Tunjangan maupun gajinya lebih diprioritaskan daripada unsur-unsur militer, tambahnya. Pak Presiden serius nggak memprioritaskan kesejahteraan para guru-guru honorer dan tenaga PPPK? Untuk MBG dan KDMP ratusan triliun, masa bilang tidak punya uang? Paham? Sampai di sini, salam melek politik.